Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita masih bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Ya, kita lewat Google Meet ini kembali. Untuk hari ini masih semangat semua, bukan? Apakah semuanya masih sehat, dalam keadaan sehat? Baik, semoga kita sehat. Baik, karena kita masih dalam keadaan masa pandemi, kita harus tetap menjalankan 3M. Apa saja? Yang pertama yaitu rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Baik, untuk hari ini kita absensi, mungkin beberapa ada yang bergabung dengan temannya ya. Ini pakai HP-nya, tidak apa-apa. Kemudian untuk sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mengenai masih di tema 4 subtema 2, yaitu di pembelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam, di mana IPA nanti kita akan membedah tentang gangguan tentang peredaran darah manusia. Kemudian pada bahasa Indonesia kita akan mempelajari ciri-ciri pantun. Untuk lebih lengkapnya Pak Agri tampilkan ya. Halo, apakah sudah terlihat? Bisa Pak. Baik, untuk hari ini kita masih di tema 4 sehat itu penting, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Ini tujuan pembelajarannya. Dengan kegiatan membaca pantun, peserta didik dapat menafsirkan ciri-ciri pantun dengan benar. Kemudian peserta didik dapat mencoba menuliskan pantun yang dibuat dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat dan penuh percaya diri. Kemudian peserta didik dapat berdiskusi dengan teman terdekat rumahnya untuk menuliskan penyebab, gejala, pemicu, dan cara mengatasi anemia dan hemofilia dalam bentuk peta konsep sesuai dengan format yang tersedia. Untuk selanjutnya yaitu peserta didik bersama teman yang dekat dengan rumahnya dapat mempresentasikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia melalui video yang dibuat menggunakan model sederhana atau gambar peta konsep. Kemudian setelah kita mempelajari kemarin, ini ada pertanyaan, di manakah letak isi pantun? Ayo, siapa bisa? Buka mic. Baris ketiga dan keempat. Ya, betul sekali, baris ketiga dan keempat. Di baris ketiga dan keempat. Dari isi tersebut kita bisa menentukan amanat yang terkandung di dalam sebuah pantun. Nah, kemarin kita sudah mempelajarinya bukan, tentang isi dan amanat pantun. Kemudian, masih ingatkah kalian dengan gangguan organ peredaran darah? Coba sebutkan apa saja. Open mic yuk. Apa? Jantung. Jantung apa? Bulu darah. Itu kan alat organ Jantung peredaran koroner. darah. Nah, jantung koroner. Apalagi? Apa? Iya, anemia, hipertensi gitu. Kemudian ada hipotensi, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan mendalami pada materi yang pertama, yaitu ciri-ciri pantun.
Kemudian yang kedua, anemia dan hemofilia. Sekarang kita lihat kembali pantun bertema kesehatan yang telah kita pelajari kemarin. Nah, ini kita sudah pelajari kemarin. Ikat layang dengan erat agar tidak lepas ke langit. Jika jantung kita sehat, darah lancar, bebas penyakit. Mari kita kupas lebih dalam. Nah, berikut adalah pantun yang tadi. Kita hitung dulu, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita memiliki ciri-ciri pantun yang pertama, yaitu terdiri dari 4 baris. Kemudian baris pertama dan kedua disebut apa? Silahkan open mic. Sampiran. Iya, betul sekali. Kemudian baris ketiga dan keempat disebut apa? Apa? Isi, ya, tepat sekali. Kita mendapatkan ciri-ciri yang kedua, yaitu baris pertama dan kedua adalah sampiran. Kemudian baris ketiga dan keempat adalah isi. Kemudian ciri-cirinya yang selanjutnya. Nah, ada yang berubah warna di huruf belakang setiap barisnya, yaitu A, I, A, I. Merupakan ciri-ciri pantun yang selanjutnya apa? Sajaknya berulang atau ABAB. Nah, ini sajaknya berulang atau sering disebut bersajak ABAB. Kemudian ciri yang kelima, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baik, setelah kita mempelajari ciri-ciri pantun dengan tema kesehatan, kemarin kita mengetahui ada 2 gangguan kesehatan organ peredaran darah yang namanya hampir mirip. Apakah nama dari 2 gangguan penyakit tersebut? Yang pertama adalah anemia, kemudian yang satunya adalah hemofilia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai anemia dan hemofilia, mari kita simak video berikut ini. Nah, kemudian ini adalah leukemia, kelainan darah pada anak. Nah, ini apakah itu leukemia? Nah, ini kelainan darah yang ditandai dengan bertambahnya sel darah putih abnormal. Nah, ini sel darah putihnya abnormal. Sumsum tulang diibaratkan sebagai pabrik darah. Ini diibaratkan pabrik darahnya. Pengennya jalan-jalan sama teman-teman. Ini terjadi Halo, ditutup dulu. pada sel darah merah dan kuning darah berproduksi menjadi lambat dan terus berkurang dalam tubuh. Nih, didengarkan dulu. Jenis-jenis leukemia. Ini jenis-jenis leukemia. Limfositik akut, melositik akut, Nih, limfositik akut, melositik akut, dan kronis. Di Indonesia, 11.000 Di Indonesia kasus sendiri, kanker anak per tahun, 3.000 mengalami leukemia. Di Jakarta, 650 kasus kanker anak per tahun. Ini kanker anak di Jakarta. Gejala leukemia. Kemudian gejala-gejalanya yaitu diperlihatkan pucat, 72% demam, 70% nyeri tulang, kemudian nyeri tulang, 48% perdarahan, serta sulit bernafas. Penyebab leukemia pada anak Penyebab leukemia pada anak belum diketahui pasti, tapi ada beberapa faktornya. seperti faktor keturunan, Ada keturunan, merokok pada kemudian masa kehamilan, merokok pada masa kehamilan untuk ibunya, penggunaan antibiotik berlebihan, penggunaan antibiotik berlebihan, ada lagi
dan zat zat pestisida. pestisida. Bagaimana menangani leukemia? Bagaimana cara Berikan menanganinya? obat, Diberikan obat, transfusi darah jika kemudian anemia, transfusi darah dan jika kemoterapi. anemia, kemudian dilakukan kemoterapi. Nah, ini perbandingan Leukemia banyak jenis terjadi pada kelamin laki-laki. Karena penderitanya. laki-laki memiliki otak dan tesis sebagai tempat persembunyian sel kanker. Leukemia pada anak tidak dapat dicegah, tetapi keganasannya dapat dicegah Dapat dicegah Lapar Pak. dengan cara mengkonsumsi vitamin A dan C, vaksinasi dan imunisasi rutin. Orang tua tidak merokok. Nah, kemudian adalah penyakit hemofilia dan penanganannya. Ya, di sini kita lihat hemofilia merupakan kelainan peredaran pendarahan langka. Ini pendarahannya sulit berhenti. Nah, pertolongan pertamanya dapat dilakukan dengan RICE. Yang pertama rest atau istirahatkan, kemudian S dikompres dengan S, kemudian compression atau ditekan. Kemudian elevation harus diposisikan lebih tinggi daripada jantung. Setelah itu penderitanya harus mendapatkan suntikan pemberhenti darah. Ya, ini selamat belajar. Nah, seperti yang kita lihat tadi pada video yang kita lihat leukemia. Yang pertama yaitu leukemia merupakan kanker pada anak. Ini sambil dibuka mic-nya nggak apa-apa karo ngomong. Kemudian nih, leukemia yang pertama adalah kanker pada anak. Kemudian yang kedua karena kelebihan sel darah putih. Ketiga yaitu faktor keturunan. Kemudian merokok pada saat hamil atau dan adanya pestisida. Kemudian yang keempat, gejala-gejalanya yaitu pucat, nyeri tulang, demam, dan perdarahan. Untuk penanganannya yaitu dengan transfusi darah, kemudian obat dan kemoterapi. Yang keenam yaitu leukemia tidak dapat dicegah, namun keganasannya bisa diredam. Selanjutnya, hemofilia, yaitu kelainan darah langka, ditandai dengan sulit berhentinya jika terjadi perdarahan. Faktor yang mempengaruhi yaitu kemudian 4. Pertolongan pertama yaitu dengan RICE, rest atau istirahatkan, kemudian ice itu dikompres dengan S, kemudian compression ditekan pada daerah yang sedang terjadi perdarahan, kemudian elevation yaitu memposisikan luka lebih tinggi daripada jantung. Misalkan tangan yang terluka berarti tangannya diangkat di atas jantung. Kemudian segera diberikan suntikan pembekuan darah. Baik, ya itu tadi. Nah, hal-hal yang kita pelajari hari ini ya apa saja? Ini tadi yang pertama ciri-ciri pantun. Nah, ciri-ciri pantun yang kita tahu tadi sudah kita bahas. Untuk yang pertama itu ciri-ciri pantun yaitu terdiri dari 4 baris. Kemudian yang kedua, baris pertama dan kedua adalah sampiran. Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu baris ketiga dan keempat adalah isi. Kemudian yang keempat, sajaknya berulang atau sering disebut bersajak AB-AB. Ciri-ciri yang kelima yaitu tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian yang kita pelajari selanjutnya yaitu leukemia dan hemofilia. Tadi kita sudah melihat
videonya tentang leukemia dan hemofilia. Dari sana kita ketahui penjelasan dari leukemia adalah kanker yang biasanya diderita atau menyerang anak-anak. Dikarenakan produksi sel darah putih yang berlebihan. Tadi itu sudah ada di animasi video kan, itu produksi darah putihnya sangat banyak, tidak sebanding dengan sel darah merahnya, juga keping darahnya. Untuk selanjutnya adalah hemofilia. Ya, kita ketahui tadi adalah hemofilia, gangguan peredaran darah yang menyebabkan darah sukar membeku. Tadi diperlihatkan itu pada video yang kita lihat, seorang anak yang terluka di bagian kakinya. Nah, dari situ bisa kita ketahui pada saat darah yang keluar itu terus-terusan, kemudian tidak cepat kering atau sukar membeku, bisa terindikasi atau gejala dari penyakit hemofilia tersebut. Selanjutnya, selain dari pengertian tadi, kita juga belajar mengenai yang pertama, penyebab penyakit leukemia dan hemofilia. Yang kedua yaitu gejala-gejala yang dialami penderita. Tadi pada penderita leukemia pucat, kemudian nyeri tulang seperti itu. Kemudian gejala hemofilia itu darahnya sukar membeku. Yang ketiga, cara mengatasi atau perawatan. Nah, untuk mengatasi leukemia atau perawatannya dengan cara meminum obat secara rutin, kemudian tadi ada kemoterapi serta transfusi darah. Nah, untuk hemofilia tadi karena darahnya sukar membeku, kita mengetahui yaitu perawatannya, pertolongan pertamanya dengan RICE. Yang pertama rest atau beristirahat, kemudian ice itu dikompres menggunakan es. Yang ketiga C yaitu kompres atau ditekan di daerah yang terluka. Kemudian elevation atau menempatkan luka lebih tinggi daripada jantung kita. Jadi misalnya kita terluka di tangan, nah tangan kita diangkat sehingga posisi tangan kita lebih tinggi daripada jantung. Kemudian tindak lanjut perawatan seperti kita ketahui tadi, untuk penyakit hemofilia tindak lanjutnya tidak hanya sekedar pertolongan pertama, tapi juga membutuhkan suntik untuk mempercepat pembekuan darah seperti itu. Nah, dari materi yang telah disampaikan tadi, yaitu ciri-ciri pantun dan penyakit leukemia serta hemofilia, adakah pertanyaan? Ya, siapa yang mau bertanya? Dipersilahkan. Silahkan buka mic. Yo, siapa yang mau bertanya? Baik. Pak mau tanya, Ya, silahkan. kenapa orang kanker biasanya rambutnya rontok? Oh ya, kenapa kalau orang kanker itu biasanya rambutnya rontok atau bisa juga sampai mengalami kebotakan itu ya? Itu karena obat dan serta tadi kan ada yang dikatakan kemoterapi. Nah, itu mempengaruhi terhadap pertumbuhan rambut kita. Jadi kebanyakan orang yang mengalami kanker itu menjadikan rambutnya rontok sehingga bisa menjadi gundul seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Yang cewek mungkin?
Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Pak mau tanya. Ya, boleh silakan. Kalau hemofilia pas keluar terus Bisa diulangi? Gimana? Pertanyaannya? mau tanya kalau hemofilia pas luka darahnya keluar terus. Oh ya, itu penyakit hemofilia itu penyakit yang kelainan darah yang mengakibatkan darah sukar membeku. Ya benar, berarti pada saat terluka kita atau penderitanya itu pendarahannya sukar berhenti, jadi bisa saja darahnya keluar terus menerus seperti itu. Baik. Nah, mungkin cukup untuk tanya jawabnya. Sekarang kita lihat tugas-tugas kamu untuk sekarang kita lihat tugas kalian di rumah untuk berkegiatan di rumah. Nah, ini kegiatan di rumah. Yang pertama, melihat kembali materi ciri-ciri pantun dan video gangguan organ peredaran darah di Google Classroom. Tadi materi ciri-ciri pantun serta videonya sudah Pak Apri kirim di Google Classroom. Kemudian yang kedua yaitu membuat pantun sesuai dengan ciri-ciri yang telah dipelajari. Kemudian melisankan dengan direkam dalam bentuk video. Kemudian yang ketiga yaitu membuat mind mapping untuk dua jenis gangguan peredaran darah yaitu leukemia dan hemofilia. Kemudian yang keempat mempresentasikan mind mapping yang sudah dibuat dalam bentuk video. Ini Pak Apri perlihatkan nanti itu kegiatannya berada di LKPD. Nah, LKPD-nya nanti bentuknya seperti ini, sudah Pak Apri upload di Google Classroom kalian, nanti kalian download serta mengerjakan sesuai petunjuk yang ada di LKPD tersebut. Nah, ini untuk bahasa Indonesia. Ini ciri-ciri pantun, kemudian nanti membuat pantun. Kemudian ini untuk IPA, melihat kembali video serta membuat peta konsep atau mind mapping. Seperti ini contohnya, nanti kalian boleh berkreasi sendiri-sendiri. Nah, nanti itu linknya ada di Google Classroom. Baik, terima kasih untuk pertemuan pagi hari ini. Selanjutnya kalian bekerja di rumah, semangat belajar, sampai jumpa lagi di pertemuan siang nanti. Akhirus salam, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Ya, kita kembali lagi pada pertemuan di pembelajaran daring. Setelah tadi kalian berkegiatan di rumah, Pak Apri tadi sudah melihat hasil karya kalian, mind mapping, kemudian pantunnya, alhamdulillah semuanya bagus-bagus. Nah, setelah itu untuk pembelajaran hari ini, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ayo, apa saja tadi? Silahkan buka mic. Tadi belajar tentang apa saja? Yang pertama tadi bahasa Indonesia mempelajari tentang apa? Peredaran darah. Nah, untuk IPA tadi kita mempelajari gangguan peredaran darah. Kita lihat tadi pada video apa tadi? Hemofilia dan leukemia. Kemudian untuk bahasa Indonesia tadi kita belajar tentang ciri-ciri apa? Ciri-ciri apa tadi? Pantun. Iya, ciri-ciri pantun.
Kita tahu pantun terdiri dari 4 baris, kemudian bersajak AB-AB, kemudian ada sampirannya, dan serta ada isinya. Nah, dari kegiatan-kegiatan tadi, adakah kesulitan? Ada kesulitan apa tidak tadi? Tidak, ya, terima kasih. Bisa dilihat tadi dari hasil karyanya bagus-bagus, berarti sudah mengerti. Nah, untuk itu kita bisa simpulkan bersama, yaitu tentang tadi ada ciri-ciri pantun. Pantunnya tadi tentang kesehatan peredaran darah atau tentang kesehatan temanya. Kemudian tadi kita belajar bersama mengenai hemofilia dan leukemia. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga tubuh kita dari segala macam penyakit, tidak terkecuali juga penyakit mengenai organ peredaran darah manusia. Untuk itu kita harus rajin berolahraga, kemudian bergaya hidup sehat atau pola hidup sehat, makan teratur, kemudian istirahat cukup, seperti itu, Be. Baik, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Setelah ini kalian kembali ke Google Classroom kalian masing-masing untuk mengerjakan lembar evaluasi. Nah, di sana Pak Abdi sudah mengirimkan berupa Google Form untuk nanti kalian jawab sebagai lembar evaluasi. Nanti nilainya bisa kalian lihat sendiri langsung setelah mengerjakan. Nah, untuk itu marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Pak Abdi pimpin ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita tutup. Akhirus salam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.